Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini kita akan ngebahas tentang inverse pada metrik. Nah, jadi inverse itu sebuah matriks bujur sangkar A berordo n disebut mempunyai inverse bila ada suatu matriks B sehingga A dikali B itu sama dengan dikali B dikali A atau sama dengan identitas. Matriks B disebut matriks inverse A ditulis A pangkat min 1. Merupakan matriks bujur sangkar berordo n dapat diselidiki pada contoh di bawah. Bahwa A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A atau sama dengan identitas. Cara seperti ini hanya baik untuk matriks yang berordo kecil, yaitu untuk n sama dengan 2. Maksudnya jadi ordo 2 kali 2. Kemudian di sini ada beberapa sifat-sifat inverse pada matriks. Yang pertama itu matriks A dikali matriks B kemudian diinversin itu sama dengan B inverse dikali A inverse. Kemudian matriks B dikali matriks A diinversin itu sama dengan A inverse dikali B inverse. Kemudian A inverse ditranspos itu sama dengan A transpos diinversin. Nah, kemudian ada inverse untuk matriks 2 kali 2. Jadi untuk inverse matriks 2 kali 2 itu rumusnya itu 1 per determinan dikali B dan C-nya itu dikali minus. D dan A-nya dibalik. CB-nya kali minus, DA-nya dibalik. Seperti itu. Kalau misalkan determinannya itu 0, maka matriks tersebut tidak mempunyai inverse atau disebut matriks singular. Kemudian ada juga misalkan matriks A itu ABCD dengan determinan itu tidak sama dengan 0. Misalkan suatu matriks lain, misal B dikatakan sebagai inverse matriks A jika A dikali B sama dengan identitas. Matriks inverse dari A ditulis A pangkat min 1, demikian berlaku maka seperti sifat tadi. A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan identitas. Kemudian matriks A mempunyai inverse jika A adalah matriks non singular, maksudnya nilai determinannya itu tidak sama dengan 0. Kalau nilai determinannya 0 itu, maka dia disebut matriks singular. Nah, kemudian untuk inverse matriks 3 kali 3 itu, pertama kita harus nentuin adjoinnya. Adjoin A. Jadi nilai adjoin A itu merupakan kofaktor dari elemen matriks A. Jadi seperti minggu kemarin, kita mencari kofaktornya dulu. Adjoin A sama dengan kofaktor A. Nah, seperti ini. Tapi kofaktor A-nya itu harus kita transpos. Misalnya ada suatu nilai kofaktornya kita transpos, yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Di sini kita lihat kolom 1 itu menjadi baris 1, kolom 2 menjadi baris 2, kolom 3 menjadi baris 3. Seperti itu. Kalau udah, kita pakai rumus 1 per determinan A dikali adjoin A. Jadi nanti setiap nilai yang ada di adjoin A ini itu dikalikan dengan nilai dari 1 per determinan. Nah, untuk materinya cukup sampai sini. Kita akan lanjut ke contoh programnya. Nah, ini contoh programnya. Bisa dilihat. Ya, lumayan panjang. Tapi sebenarnya simple. Jadi, di sini kita itu pertama import Java Util Scanner supaya bisa input dari keyboard. Nah, di sini nama kelasnya itu menu inverse. Kemudian kita mendeklarasikan scannernya itu. Jadi, kita deklarasiin scanner tersebut sebagai objek input. Jadi kita bisa manggil fungsi dari nextIn itu menggunakan kata input. Nah, kemudian di sini saya mendeklarasikan beberapa array. Pertama itu array bernama metrik A, kemudian array bernama A, array bernama C kecil, array bernama C gede. Kemudian ada variabel bernama temp bertipe data float. Jadi di sini pertama kita input elemen. Seperti minggu kemarin, di sini input elemennya itu untuk matriks 3 kali 3. Jadi menggunakan perulangan. Pasti udah pada tahu logikanya seperti apa. Nah, untuk inverse 2 kali 2 itu sama seperti di ngerjain langsung. Jadi di sini program pertama bakal ngetik tulisan matriks inverse 2 kali 2.
Kemudian kita pakai perulangan. Nah, perulangan ini fungsinya untuk mencetak inverse 2 kali 2. Sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, pasti pada tahu perulangan untuk mencetaknya. Nah, kemudian kita mencari determinannya. Kan determinannya itu A dikali A kali D, A kali A kali D, B kali C. Nah, di sini berarti kolom 1 baris ke 1 dikali kolom ke 0 baris ke 0. Baris ke 1 kolom kedua dikali dengan baris kedua kolom ke 1. Nah, kemudian program bakal mencetak nilai dari variabel DTR ini. Nah, kemudian nilai dari metrik A itu bakal disimpan di ke dalam tem, variabel tem. Nah, kemudian jadi di sini itu kita memindahin A ditukar sama D, B dan C itu dikali minus 1. Nah, ini A itu kita tukar pakai matriks baris ke 1 kolom ke 1, atau dalam matriksnya itu berarti baris kedua kolom kedua. Kemudian nilai dari D-nya itu kita taruh tem karena kita balik. Kemudian kita masukin juga nilainya itu dikasih minus yang C sama B-nya. Kemudian metrik inverse-nya itu pakai perulangan. Perulangan ini sama seperti atasnya, jadi pertama untuk baris, perulangan kedua untuk kolom. Jadi nanti setiap baris dan setiap kolomnya itu bakal dibagi oleh nilai determinan, bakal ditampilkan. Jadi nanti program bakal nampilin matriks inverse-nya beserta nilai dari matriks determinannya. Nah, untuk inverse 3 kali 3 agar ruwet, di sini perulangan untuk mencetak matriks 3 kali 3. Pasti di pertemuan sebelumnya udah bagaimana logikanya, nggak perlu saya jelasin lagi. Nah, ini kita mencari determinannya itu menggunakan sarus. Sama seperti pertemuan sebelumnya, pertama kita cari determinan, logikanya juga sama, menggunakan metode sarus. Kalau udah, program bakal mencetak nilai dari determinan tersebut. Kemudian mencari kofaktor. Nah, kofaktor itu kan seperti kita udah ngerjain soalnya, kita pasti tahu cara nyari kofaktor. Misalkan baris ke 0 kolom ke 0 berarti baris ke 0 kolom ke 0-nya itu dihilangin, kemudian sisanya itu bakal dikali silang untuk mencari nilai determinannya. Nah, seperti ini. Kalau kofaktornya udah kecari, kemudian kita transpose. Mencari A join A, di mana A join matrix adalah transpose dari kofaktor matrix A. Kemudian kita transpose yang tadinya kolom kita ubah jadi baris, yang tadinya baris kita ubah jadi kolom. Nah, ini. Baris ke 0 kolom ke 1 jadi baris ke 1 kolom ke 0. Seperti itu. Kemudian kita mencari nilai metrik A, yaitu hasil bagi antara A join dengan, nah kita itu mencari nilai inverse-nya. Jadi tadi nilai yang transpose-nya tersebut dibagi dengan determinan, masing-masing dibagi dengan determinan, kemudian disimpan ke dalam array bernama A ini. Nah, kalau udah program, nah di sini kita untuk input kofaktornya, jadi di sini sistem bakal ngeprint nilai dari kofaktor yang C gede ini nih. Nah, bakal ngeprint ini. Nah, perulangannya untuk ngeprintnya juga itu sama aja seperti perulangan untuk mencetak matriks 3 kali 3 biasa. Nah, kemudian ini perulangan untuk output adjoin-nya. Jadi di sini program bakal mencetak tulisan adjoin dari metrik A, kemudian kita menggunakan perulangan pertama untuk baris, perulangan dalamnya itu untuk kolom. Jadi baris ke 0 kolom ke 0, kemudian dia bakal cetak dari nilai adjoin atau kofaktor yang udah ditranspose. Kolom ke 0 baris ke 0, kemudian ngulang lagi. Berarti sekarang kolomnya udah 1, berarti kolom ke 0 baris ke 1, dan gitu terus. Sampai nilainya itu sama dengan 3. Nah, kemudian di sini program akan mencetak system.out.print metrik inverse-nya. Nah, yang di sini tuh yang bakal cetak itu nilai dari array A. Nah, array A ini kan nilai hasil
transpose dibagi determinan itu hasilnya inverse. Nah, di sini perulangan untuk mencetak inverse A. Perulangan pun sama seperti sebelumnya. Perulangan pertamanya untuk baris, perulangan keduanya untuk kolom. Nah, di sini ada metode namanya menu. Di metode menu ini kita ngebuat ya seperti ngebuat menu. Di sini tulisan menu utama, kemudian pilihan pertama input, pilihan kedua determinan order 2x2, pilihan ketiga determinan order 3x3, keempat exit. Dan kita bakal masukin pilihan kita menggunakan fungsi tadi next in. Kemudian pilihannya bakal disimpan di variabel fill. Kalau variabel fill itu nilainya 1, maka program bakal manggil ini input element. Mana dia? Nah, void input element. Kemudian kalau udah, program bakal manggil lagi menu, jadi bakal ngelooping terus. Kalau misalkan pilihan 2, dia bakal manggil metode inverse 2. Nah, di sini inverse 2 itu untuk mencari nilai inverse 2x2. Kalau udah kelar dijalanin, dia bakal balik lagi ke menu. Kemudian pilihan 3 berarti inverse 3x3. Dan bakal balik lagi ke menu. Kemudian kalau pilihan 4, dia bakal munculin tulisan by. Nah, di sini itu metode utamanya. Jadi ketika kita ngeran program, metode ini yang bakal pertama kali dicari sama program. Di metode ini kita itu mendeklarasikan bahwa menu inverse itu objek bernama metric inverse. Nah, metric inverse ini gunanya supaya kita bisa manggil metode menu. Jadi ketika kita ngeran, dia bakal langsung munculin metode menu tersebut. Langsung aja coba. Karena saya udah compile filenya sebelumnya, jadi kita tinggal langsung Java menu inverse. Nah, masuk ke menu utama, kita pakai input 1, 2. Nah, kalau udah kita pakai pilihan kedua. Nah, di sini bisa kita lihat metric inverse 2x2 1, 2, 3, 2. Jadi dia bakal ngambil cuman 1, 2, 3, 2. Jadi dia bakal manggil kolom ke 0 baris ke 0, kolom ke 1 baris ke 1, terus kolom ke 0 baris ke 1, sama kolom ke 1 baris ke 0. Jadi kita bisa lihat nilai determinannya, maka metric inverse-nya segini. Kemudian kita panggil yang 3x3, ini pasti agak ruwet. Nah, ini hasilnya. Program bakal kofaktornya dulu dicetak, kemudian dia bakal cetak nilai adjoinnya atau nilai kofaktor yang udah di transpose, kemudian baru metric inverse-nya. Kalau udah tinggal exit. Bye. Oke, sekian materi untuk minggu ini tentang inverse pada matrix. Mohon maaf kalau banyak salah dalam menjelaskan atau kurang atau agak terbata-bata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.